Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Bos Cokroaminoto, sini Haji Umar Said Sinten Cokroman, itu disingkat dengan Bos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian itu malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sama kan kita ini kan kayak dininabubukan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno, dulu sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai margainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Bos Cokroaminoto bikin partai Islam ada untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme itu tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme. Tapi ya tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Sawangannya harus duet Pak Hasim Mega nasionalis religius itu jadi tren. Maka duet tenangannya pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis itu wajib sholat, apa nak religius itu gak wajib nasional. Sebetulnya itu kan gitu. Apa kan orang Indonesia itu gak wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis. Apa nak kimia itu gak wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya. Pembohongan secara publik. Itu dibodokno, sedurunge bodoh kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodokno ngene apa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin hari kebangkitan nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Bos Cokroaminoto sampai macam-macam ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur dari Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya. Pak SBY juga karena keluarga militer. Kemudian ini mantunya Sarwedi sing raro perjuangannya mertua nih, gak bisa hasil bapak ya tuh mertua nih pokoknya yang dikena didol pokoknya. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah, karena berdirinya nasional dan lewat para kiai. Ya iya, entah kalau sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah yang bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, orang Islam terinspirasi harus sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah santri satu. Jadi santri salaf dengan model sekarang raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri.
Lho mboten niku lho fair. Sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah biaya supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama tak kok ada sejarah di versi kiai, di versi buku, asal gak versi klenik. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan sehingga mereka bikin serikat dagang. Tapi saat ini boten santri paling ikhlas nabi nawa Cina wae wong kabeh. Ini semua jalur nggak Arab salam tempe bukan itu kapan ada ajaran itu nopo? Kita juga bupati senang bupati kelas salam dan menara juga bupati jadi ini kira-kira itu parah tuh dikasih nomor senang dan sebagainya itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi, sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu ya kalau balik balik sejarah lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik dirunut dengan tadi apa? Tukaran. Yaitu ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek Yahudi, agama mbek aku orisinil di. Jare Nabi Muhammad ya orisinil Muhammad, jare wong Yahudi orisinil wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Asite adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane dari Quran ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim rak tuwa napa? Itu satu ilmu tuwa. Lah si Quran wis kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lho Taurat Injil ku ana rak sakwise periode Ibrahim. Iku jenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah mulane saiki dhisik Mbah Sim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono ku terus kabeh sakwise tukar. Itu kali tukaran sakniki. Zeni Wahid rak ponaan, ndak Muhammad nek dibela Lili Wahid malah bully. Lah ora ono bare. Lah dari Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut tak ngenteni tukaran. Nah, itu tren temu-temu. Lho santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasim gak ada hubungan mbek Mbah Suhaib itu cek tukaran. Riyen ini mboten ngerti cek rodok tukaran. Akhirnya ya karena Yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu. Makanya ora tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasim Asari. Mbah Hasim sendiri nanti ngaji Mbah Suhaib ya begitu. Makanya kayak pulau ini dari kiai menangan masa pulau saking mbok pulau bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggak ya pendak nopo tukaran.